Salam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Gereja Logos. Tetap semangat, apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Sebelum kita mulai semua ibadah pada hari Minggu ini online service, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa agar ibadah ini boleh menjadi hikmat, marifat bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bangga dan bersyukur Bapa, jemaatmu sidang gereja GPT Logos. Kalau pada minggu pagi ini Tuhan, kami boleh ibadah bersama-sama sidang jemaatmu. Kami bersyukur Bapa, urapi kami semua, tanpa terkecuali, baik yang ada di depan kamera, maupun Tuhan di luar kamera ini. Semuanya Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan Yesus, hanya untuk menyenangkan hatimu. Terpuji nama Bapa, awal, pertengahan, sampai akhir semua ibadah ini Tuhan. Tidak satupun kami memuliakan diri kami, tetapi semua Tuhan, hanya kami naikkan untuk hormat kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria sorgawi yang sangat mengasihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau nyatakan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, haleluya. Semua amin, semuanya karena kasih-Mu Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada ini, haleluya. Semuanya karena Amin.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segala kemuliaan, hormat Tuhan, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami hanya hidup oleh kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Semuanya karena Kau, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Keras sekali lagi katakan, bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik Yesus. perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin, amin, haleluya. Di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri. Amin. Kami akan berdiri di tengah badai sekencang apapun Tuhan, tentunya dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri Tuhan. Ku kan berdiri di tengah, amin, dengan
Yesus, luar biasa. Saudara jangan diam saja, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan berdiri. Bukan berdiri Tuhan. Di tengah badai apapun kami tetap kuat, karena kami bersamamu Yesus. Amin. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat badai bergelora, amin, kami akan terbang Tuhan, apapun yang terjadi. Haleluya. Bapa kau Raja, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Haleluya. Di saat badai, di saat badai, oh Yesus Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Badai selalu bergelora, ku akan terbang. Ku akan terbang bersamamu Yesus. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan, ku tenang sebab kau aku. Tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Jemaat ibadah online pada minggu ini, marilah kita buka hati dan pikiran kita buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa mempelai surgawi kami, pelindung kami, Tuhan berfirmanlah supaya hidup kami diarahkan terus dalam kebenaran-Mu. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu yang menghibur, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberi pengertian-pengertian di zaman yang penuh kekalutan ini. Ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap kami, baik yang memberitakan firman maupun yang mendengar. Engkau sucikan, Engkau urapi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan rendah hati. Haleluya. Amin. Nah jemaat, mari kita mendengarkan apa kebenaran yang perlu kita pelajari pada ibadah pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan membaca Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan saya baca demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak
bertindak demikian, jawab Yesus kepada mereka, rombak atau runtuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Haleluya. Setiap firman, perkataan, logos, kata-kata, pikiran Allah yang disampaikan dalam sabdanya itu punya makna kebenaran yang besar. Kita lihat di ayat ini tentang bait Allah. Apa sih yang dimaksud? Banyak orang pergi ke bait Allah atau secara umum tempat ibadah. Tapi apa sih sesungguhnya kata kitab suci tentang ibadah, tempat ibadah atau bait Allah ini? Sehingga kita di masa-masa seperti ini, kita ibadah secara online, tetapi prinsip ibadah, bahkan prinsip ibadah di bait Allah itu bagaimana? Yang pertama dari ayat ini menunjukkan bait Allah secara jasmani. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, bait Allah itu dimulai di zaman Musa mendirikan tabernakel, Keluaran 25 ayat 8. Buatkanlah aku kemah sembayang supaya aku ada di tengah-tengah umatku. Dari Musa kemudian bait Allah itu dilanjutkan di zaman Salomo. Ayahnya Raja Daud yang menyiapkan bahan. Kemudian Zerubabel ketika bait Allah dihancurkan, dibangun kembali. Dan dirombak renovasi di zaman Herodes, kekaisaran Romawi. Supaya orang-orang Yahudi senang. Itu bait Allah secara lahiriah. Dan nanti di akhir zaman kita sudah banyak dengar lewat berita-berita di media masa ini. Bait Allah yang ada di Timur Tengah itu akan dibangun luar biasa. Sudah disiapkan. Nah, kalau kita melihat sejarahnya pembangunan bait Allah mulai zaman kuno, zaman tabernakel, zaman Nabi Musa sampai zaman akhir ini, intinya bait Allah secara jasmania begitu indah, begitu mahal, sampai zamannya Salomo luar biasa. Salah satu kemegahannya emas. Ya. Emas ada di dalam bait Allah itu, begitu rupa. Dan kita melihat akhir-akhir ini gereja Tuhan membangun tempat ibadah besar-besaran, mewah. Karpetnya, gedungnya, fasilitasnya, ya tidak salah buat Tuhan, ya tidak salah. Tapi begitu kena COVID-19, wah nganggur semua ini, perawatannya begitu besar. Tapi saya ingin ingatkan, masalah ini adalah intinya kita tidak boleh ibadah seenaknya. Ada tempat ibadah Tuhan yang memerintahkan itu. Kita tidak boleh ibadah semau gue. Kita tidak boleh ibadah ya karena online lalu kita bisa ibadah seenaknya. Misalkan kapan saja saya mau ikut buka online. Tidak begitu. Menurut pandangan saya, ibadahnya itu harus tetap. Yaitu harinya yang sama, minggu. Yang sudah ditentukan oleh gereja.
karena itu bait Allah. Jamnya harus sama dan jemaat harus sama-sama kumpul di jam itu. Itu baru ibadah secara lahiriah. Ini harus diperhatikan. Tidak boleh kayak orang membuka ya berita-berita media kapan saja, sambil makan, sambil di mana. Tidak, harus dikhususkan walaupun tidak di gereja, di rumah masing-masing. Itu intinya kita menghormati tempat ibadah. Kita menghormati tempat ibadah secara tidak langsung kita menghormati Tuhan. Nah, liturginya juga begitu. Ditata, ada firman, ada pujian. Saat kita di rumah ya kita ikut memuji. Enggak diam kayak nonton sebuah film diam. Kita proaktif. Karena ini persoalan ibadah di tempat ibadah cuma versinya berbeda. Karena situasi COVID ini berbeda, tapi hakikatnya tetap duduk bersama, pakaian yang rapi, ikut menyanyi, hati yang tulus memuji Tuhan, dan seterusnya. Itu bicara ibadah secara lahiriah. Kita juga tetap memperhatikan tempat ibadah, perawatannya, biaya operasionalnya. Kita harus sama, karena Nabi Maleakhi mengingatkan soal tempat ibadah, juga Nabi Hagai itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 2 itu dikatakan gairah akan rumahku itu menghanguskan, ya mengobarkan, membuat hati Yesus bersuka atau berduka. Jadi jemaat sekalian dimanapun Anda berada, persoalan bait Allah menunjuk kepada persoalan ibadah di tengah situasi yang memang harus beradaptasi. Mau tidak mau. Tetapi bukan berarti inti ibadah, inti rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan boleh semaunya, tidak harus diatur. Seperti kalau sudah lihat di zaman Musa, di zaman Raja Salomo atau Sulaiman, sampai di zamannya Serubabil oleh Nehemia sama Esra, sampai dilanjutkan ke zamannya Kekaisaran Romawi, sampai akhir zaman. Kalau saudara lihat bait Allah itu, orang-orang yang di sana itu sudah menyiapkan berapa ratus ton emas untuk bait Allah jasmania. Mereka begitu sungguh-sungguh, mereka begitu meratapi, menangisi. Coba bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari ini selama sekian bulan orang Kristen beribadah secara online, apa betul-betul menghormati persekutuan bersama, walaupun tidak di gereja, di rumah masing-masing, tetapi intinya kita berhimpun bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita berbakti dengan sungguh-sungguh. Kita menghormati Tuhan dengan mengekspresikan, mengikuti liturgi, jam yang sama, sekali lagi aturan-aturannya diterapkan, kepeduliannya terhadap tempat ibadah yang sementara ini terpaksa harus tidak melaksanakan dibuka, misalkan begitu. Itu diperhitungkan oleh Tuhan, itu tidak boleh dianggap sembarangan supaya jangan kita berdosa kepada Tuhan. Jangan dianggap dosa itu hanya perbuatan-perbuatan yang kotor, yang keji, yang menista, yang mengerikan, kejahatan, tapi mengabaikan bait Allah itu juga perbuatan dosa itu. Mari kita sadari, saudara, mati kita tidak bawa. Apa yang kita perbuat untuk rumah Tuhan itu bernilai kekal, baik secara jasmani maupun hati kita. Ikutilah ibadah dengan penuh rasa hormat, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, hargailah. Saya yakin semua orang umat beragama, agama apapun, mereka menghargai tempat ibadahnya. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Nah, yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 2 tadi, Tuhan Yesus berkata, runtuhkan bait Allah yang jasmania ini.
Aku akan membangunkan dalam waktu 3 hari. Orang Yahudi kagum dan terheran dan protes. Bagaimana mungkin orang membangunkan itu 46 tahun zaman kuno dulu. Sekarang kamu bangun 3 hari. Yang dimaksud Yesus bait Allah itu secara rohani, yaitu tubuhnya. Tubuhnya yang dikorbankan di kayu salib. Nah, sejak Yesus mati di kayu salib, dia sengsara menderita sampai mati. Bukan tidak mati, sampai mati kata Alkitab Filipi pasal 2. Lalu dia bangkit, naik ke surga. Nah, sejak itu orang percaya di dalam Kristus yang disebut sejak gereja mula-mula di Antioquia disebut Kristen, hidupnya menjadi bait Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saudara bisa baca di rumah itu. Bagaimana tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu termasuk hidup kita, tubuh kita ini tempatnya jiwa roh. Jadi seluruhnya roh, jiwa, tubuh kita itu menjadi bait Allah. Nah, bait Allah yang jasmania itu bisa berhenti, tidak digunakan. Bahkan situasi tertentu orang menggunakan mall jadi tempat ibadah. Orang menggunakan gudang misalnya, bahkan di tengah lapangan, di hutan. Orang bisa beribadah. Karena apa? Karena situasi kondisi. Kalau situasi yang tidak ada gangguan, orang harus beribadah di bait Allah. Itu logikanya, itu etikanya, itu kebenarannya. Tetapi ada yang lebih mendalam, lebih tinggi grade-nya, tingkatannya. Hidup kita, tubuh kita ini menjadi bait Allah. Di mana Tuhan mau berdiam. Di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita sebagai umatnya. Nah, di sini ada 2 pesan yang penting. Pertama, kalau Tuhan di dalam kita, siapa yang mau melawan kita? Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, perlindungan ilahi yang luar biasa dan seterusnya. Pemeliharaan ilahi yang supranatural itu seringkali dilimpahkan, diberikan justru di tengah-tengah situasi hidup yang sulit. Bagi Tuhan tidak kenal istilah sukar. Di kamusnya Allah yang Maha Kuasa itu tidak kenal istilah kemustahilan, kesulitan. Tidak ada. Yang ada itu Tuhan melihat apakah kita benar-benar dekat intim bersekutu dengan dirinya. Sehingga kita dijadikan bait Allah. Itu rahasianya. Kalau benar-benar tubuh kita jadi bait Allah. Nah, saya jadi teringat ada satu peristiwa nyata. Di beberapa tahun yang lampau. Ada seorang pelayan Tuhan, pelayanan ke luar kota. Tiba-tiba di tengah jalan ada kerusuhan. Ya, kemudian entah ceritanya panjang, saya persingkat. Orang bawa parang, orang bawa ini. Saudara, dia mau dibunuh. Lalu orang Kristen ini berdoa begini, ya Tuhan, hidupku, tubuhku, baitmu. Aku tidak mau ada benda-benda tajam menyentuh tubuhku. Singkat cerita dia bisa luput. Kalau saudara lihat riwayat hidupnya Smith Wigglesworth, doanya begini, Tuhan, aku tidak mau ada pisau operasi menyentuh tubuhku. Dan Tuhan turuti. Kenapa begitu hebat? Karena dia betul-betul bersekutu dekat dengan Tuhan. Hidupnya jadi bait Allah. Kalau berapa tahun yang lampau di Afrika ada penyakit yang mengerikan. Misalnya seperti Ebola, antrak. Banyak yang mati. Terus itu WHO kirim dokter-dokter untuk menangani, membantu, ini peristiwa lampau.
begitu diteliti di situ ada seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, pelayan Tuhan. Loh kok enggak mati ya? Kok malah nulungi orang-orang yang sakit? Kemudian ingin tahu para dokter ahli patologi, ahli kuman itu, ahli virus. Dia meneliti, diambilnya virus-virus itu dimasukkan tabung yang bening. Wih, kelihatan itu virusnya begitu ganas dan jutaan. Tapi begitu tangannya si hamba Tuhan, anak Tuhan ini dicelupkan di tabung kaca di mana virus-virus ada itu, begitu virus itu menyentuh tangannya langsung dia mati. Virusnya mati. Sampai para ilmuwan geleng-geleng. Ini kenapa? Kamu ini punya tubuh apa? Dicek ya, wah mungkin imun tubuhnya hebat. Ternyata ya biasa. Sama seperti kita. Oh rahasianya. Hidupnya jadi bait Allah. Itu kuncinya. Itu keuntungannya. Ada banyak. Saya 2 saja. Yang kedua, saudara, pesannya adalah di poin ini bahwa hidup kita jadi bait Allah, rumah Tuhan, tempat ibadah, itu supaya kita ada pertumbuhan rohani. Sebab bait Allah kalau saudara perhatikan itu ada ruang-ruang terus sampai ke ruangan maha suci. Dari halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Khususnya orang-orang tabernakel pasti sedikit banyak mengerti. Kalau saudara belum mengerti, pasti kalau saudara lihat ke Timur Tengah sana ke Israel, ada 3 itu yang akan dipersiapkan dibangun. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan rohani, baik secara individu maupun secara berkeluarga, secara berjemaat, kita ini dibangun menjadi batu-batu yang hidup, kata suratan 1 Petrus. Kamu dibangun jadi batu-batu yang hidup untuk tempat kediaman Allah. Artinya pesan yang ini kita bertumbuh. Bagaimana kita jadi batu? Batu yang hidup itu artinya kerohanian kita jangan sampai mati. Jangan sampai tawar, jangan sampai lemah, jangan sampai melenceng dari rencana Allah. Justru harus tumbuh. Targetnya apa? Kalau saudara baca Roma pasal 8, supaya serupa dengan gambar anaknya. Makanya ada nyanyian, seperti Yesus, seperti Yesus. Itulah yang kuminta dalam doaku, kerinduanku. Paulus juga begitu, sampai dia korbankan semua. Hari-hari ini apa orang Kristen sadar, goal kita, sasaran iman kita itu bukan maaf, ya Tuhan berkati lindungi aku. Itu bonus, gak usah diminta, sebetulnya Tuhan ngerti kok. Selama dia gak izinkan, Tuhan tahu problem kita, beban kita, persoalan kita. Kadang-kadang Tuhan memakai persoalan kesusahan hidup kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, supaya kita bertumbuh rohani, supaya ikatan-ikatan dunia ini rontok, supaya kita kelak serupa dengan Kristus. Itu bagi manusia mustahil, tapi dalam firman Allah tidak mustahil. Bagi Allah tidak mustahil, dan itu rencana klimaksnya. Karena itu di dalam Alkitab ada istilah jemaat itu menjadi mempelai perempuan Kristus. Ini istilah rohani yang begitu tinggi. Ini goal yang tertinggi di semesta alam. Gak ada proyek yang melebihi indahnya, mulianya, hebatnya, besarnya seperti ini. Dan ini hanya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus yang terakhir di akhir zaman ini, dia akan membawa gerejanya Efesus pasal 5 tanpa cacat, tanpa celah, supaya dihadapkan kepada Kristus. Seperti Esther dihadapkan kepada Raja Ahasveros. Nah, persoalannya, maukah kita tumbuh? Kita rindu ekonomi kita tumbuh. Kita rindu intelek kita tumbuh, penghasilan kita supaya maju tumbuh. Tapi coba renungkan,
Betapa banyak kerohanian kita amburadul. Enggak tumbuh, apalagi situasi seperti ini. Banyak orang Kristen bimbang mundur. Bertanya di mana Tuhan. Ngeritik gereja A, gereja B, kok terjadi perpecahan, ribut ini. Enggak penting saudara. Ayo masing-masing kata Alkitab kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ayo tumbuhkan. Kalau kita benar-benar rohani kita tumbuh. Itulah harta yang terbesar. Itulah cara pilihan yang paling bijak, paling cerdas itu. Di luar itu Anda akan rugi. Saya akan rugi. Yaitu kita ditelan oleh kehancuran dunia. Kita akan diputar-putar dalam tujuan hidup yang sia-sia. Yang gak ada arti apa-apa sesungguhnya. Banyak orang lupa ini. Karena itu firman Tuhan. Ini pesan yang mendalam. Ini memang peristiwa yang akan datang. Justru masa depan ini. Yang penuh harapan. Masa depan yang indah. Yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Itu bukan masa depan Anda punya rumah susun 7. Bukan cuma itu. Proyek Anda, ya bisnis Anda akan melimpah. Bukan cuma itu. Rumah tangga Anda bahagia, sukses. Bukan cuma itu orang dunia juga bisa melakukan. Bisa mendapat, iblis bisa memberikan itu. Tetapi kalau serupa dengan Kristus, wah ini yang gak pernah ada ini. Sungguh di luar nalar kemampuan kita. Akhirnya jemaat, kalau kita perhatikan bait Allah itu puncaknya adalah yaitu pembangunan bait Allah yang di Timur Tengah. Ini akan jadi kontroversial, saya harus menjelaskan ini. Karena ini tanda yang amat khusus. Jadi akhir zaman itu ada 3 hal kalau bicara tanda. Tanda secara umum, gempa bumi, peperangan, ya penyakit, kelaparan itu tanda secara umum. Tanda yang khusus itu orang akan kembali ke zamannya Nuh. Kembali ke zamannya Sodom Gomora di mana manusia itu mau hidup menurut hawa nafsunya melulu. Pengertian hawa nafsu itu kalau saudara punya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seks yang normal, itu normal gak apa-apa. Tapi iblis membuat yang sampai tidak normal. Sehingga hal-hal itu menjadi tujuan hidup. Dan melawan kepada kebenaran firman. Nah ini zaman Nabi Nuh, zaman Sodom Gomora. Sehingga Allah menurunkan air bah dan Allah menurunkan api dari langit. Itulah awalnya timbul yang namanya homoseksual, lesbian, dan macam-macam. Intinya manusia hidup dalam nafsu. Bukan cuma nafsu dalam bentuk seks, tapi dalam bentuk harta. Ketamaan ini cap antikris 6 itu bukan cuma simbolis di dahi sama di tangan. Tetapi angka 66 itu secara eksplisit, secara rohani itu sudah dicap di hati dan pikiran. Maksudnya apa? Manusia jadi cinta akan uang. Surat Timotius bakat itu. Itu akar kejahatan. Lihat, uang itu pengaruh yang besar. Apalagi zaman seperti ini. Itu sebenarnya orang yang sudah kaya, ingin kaya. Bukan kayanya yang tidak boleh. Tetapi cintakan kekayaan. Diperbudak oleh kekayaan. Bukan cuma orang kaya, orang miskin juga bisa cinta uang. Demi uang sekian, dia sampai membunuh orang. Dia sampai berkelahi dan seterusnya. Nah ini yang perlu direnungkan, perlu dihindari. Jangan sampai hati kita dicap dengan ketamaan akan uang. Sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan. Itu sebab Paulus berpesan dalam 1 Korintus 6. Ketika terjadi perselisihan, persoalan-persoalan duit, harta, materi. Paulus berkata, apa kamu tidak bisa mengalah? Wih luar biasa itu.
Bahkan orang Kristen pesan oleh Yesus, kalau kamu memberi hutang, bebaskanlah. Coba itu saudara. Itu latihan untuk kita tidak terikat dengan cap antikris 666 dalam hati. Nah nanti baru kalau antikrisnya sudah muncul, baru capnya secara lahir di dahi, di tangan. Sekarang dikait-kaitkan. Kalau pergi tempat dahinya kok mesti dicetek. Loh kok enggak gulunya ya, kok enggak gegernya, kok dahinya. Ya wis terserah mau dikaitkan itu. Ini siap-siap jangan-jangan nanti muncul. Tapi yang penting, poin terakhir ini, bait Allah di Timur Tengah itu akan dibangun. Saudara akan lihat itu, entah berapa waktu lagi nih. Kalau ini sudah terjadi, artinya apa? Yang terakhir ini akan terjadi pengangkatan. Orang Kristen hanya ada dua pilihan, ditinggal atau diangkat. Pengangkatan pasti ada itu. Entah bagaimana, kita nggak perlu cerita detail dalam waktu yang singkat ini. Yang jelas ada pengangkatan. Kalau tidak masuk pengangkatan, berarti kita masuk situasi zaman antikris yang akan membuat penderitaan umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Itu sebabnya ini menjadi pesan yang penting. Apakah kita betul merindukan pengangkatan? Kalau rindu, seberapa banyak sih kita memperjuangkan itu? Kalau saudara rindu kepingin rumah, saudara nyelengi, saudara berusaha, itu namanya kerinduannya sampai terwujud. Kalau orang Kristen rindu masuk pengangkatan, apa usahanya? Apa perjuangannya? Apa benar-benar saudara, diri saya dan saudara, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita belum siap. Makanya Tuhan ini seolah-olah terlambat datangnya. Karena dia melihat umatnya belum siap. Dia melihat umat manusia belum siap. Tuhan itu maha sabar, panjang sabar, 1 Petrus 3. Dia senunda, sebetulnya dia ingin segera mengakhiri semua ini. Tapi kalau betul-betul Tuhan datang, berapa juta, ratusan juta orang Kristen yang bisa tertinggal loh. Nah pengangkatan itu bisa saya artikan yang mati-mati dulu itu jangan-jangan yang memang diangkat sama Tuhan. Kasihan dia. Itu bisa diartikan begitu, diangkat dulu, sudah pulang kamu, sudah kerjamu sudah capek, sudah selesai. Tapi saudara bisa minta panjang umur untuk berguna bagi Tuhan. Asal berguna bagi Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan beri kesempatan itu, hidup ini adalah kesempatan. Ingat nyanyian, hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja, di rumah tangga, di kantor, di mana. Jadi berkat hidup ini. Sebab satu kali ketika kita sudah enggak ada kesempatan, kita sudah mengumpulkan. Ingat saudara-saudara, bait Allah itu punya 3 pengertian. Kesimpulannya, secara lahiriah dimulai dari zaman Musa sampai zaman akhir ini, artinya kita enggak boleh menyepelekan ibadah. Kita harus ikuti aturan yang ditetapkan gereja Tuhan. Ditetapkan gembala sidang, ditetapkan hamba-hamba Tuhan. Jemaat harus belajar patuh, setia, komitmen, rendah hati, taat. Dan kita harus perhatikan secara lahiriah rumah Tuhan, nggak bisa dibiarkan. Berapapun yang bisa kita korbankan, ayo. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi yang kedua tadi, hidup kita jadi bait Allah. Supaya Tuhan memberi pemeliharaan, perlindungan, dan Tuhan akan menumbuhkan rohani kita sampai seperti Kristus jadi mempelainya. Baru yang terakhir pengangkatan ini. Kapan pengangkatan? Selalu dimulai bait Allah dibangun dulu, yang di Timur Tengah itu. Enggak bisa enggak itu. Itu namanya tanda yang amat khusus. Tadi sudah saya singgung, ya. Akhir zaman tandanya umum, bencana gempa bumi. Ini banyak orang melihat tanda yang umum ini. Kalau ada bencana gempa bumi, tsunami, ya ini itu peperangan, ini tanda Tuhan mau datang, itu baru tanda umum. Tanda yang kedua ini
ambruknya cara hidup yang amoral, yang gak karuan-karuan ini. Tapi tanda yang amat khusus ini hanya sebagian bangsa-bangsa yang ngerti. Bait Allah di Timur Tengah akan dibangun loh saudara. Berarti baru terjadi pengangkatan. Berapa tahun lagi Pak Yeftah? Saya nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Ini sudah dipersiapkan semua. Sudah dipersiapkan. Nah, ayo kita menyadarinya dalam ibadah pagi ini. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita doa. Ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Menyadarkan pikiran batin kami yang banyak kali dipenuhi perkara-perkara dunia yang sia-sia ini. Tuhan, kami umat pilihan-Mu, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, tolonglah supaya hidup kami Tuhan, selagi Engkau beri kesempatan untuk cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, menghargai ibadah Tuhan. Seringkali kami masih menomorduakan, ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah supaya hidup kami jadi bait Allah. Ini cara perlindungan yang luar biasa yang kami butuhkan karena Engkau menyatu dengan kami. Hidup kami menjadi bait Allah, Roh Kudus-Mu penuh di dalam hidup kami, mengurapi, memagari kami, mengobarkan semangat kami, iman kami, harap kami, kasih kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau pasti menjaga setiap bait Allah rohani. Sebab Kristus pernah berjanji, pintu alam maut tidak dapat mengalahkan jemaatku. Itulah bait Allah rohani hidup kami Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Bahkan akhir zaman pasti akan terjadi pembangunan. Sudah kami tahu, dipersiapkan, dunia mulai tahu, mulai ribut, mulai melirik peristiwa ini. Tetapi bagi kami anak-anak-Mu, ini peringatan, lampu kuning Tuhan, bahwa ini akan terjadi pengangkatan lebih dulu. Tolonglah kami supaya kami tidak ketinggalan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Puji nama Tuhan, meteraikan ya Roh Kudus firman-Mu di hati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mulia yang hidup, mempelai surgawi kami. Haleluya. Kita angkat wajah, tangan, hati kita. Segala pujian hanya bagi Engkau yang sudah memberikan kami pesan-pesan lewat firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, turunkanlah berkat atas umat-Mu yang setia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat ilahi dari Bapa Surgawi, dari Sang Putra, Juru Selamat Tuhan yang hidup, dan Allah Roh El Kudus, ketiga yang esa yang mengasihi kami. Lindungi umat-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, tumbuhkan kerohanian kami, sehingga berkat rohani jasmani sampai zaman ini berlalu. Terima kasih banyak berkat yang sudah beribadah, yang sudah pelayanan semua. Di dalam nama Kristus Yesus, Kepala gerejanya, hamba mohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa ibadah yang mendatang.